Ya, terima kasih sudah bersedia untuk menyempatkan hadir di ruang BK. Terima kasih juga sudah mau datang dengan keikhlasan hatinya. Baik Bapak, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih ya Pak atas kesediaan Bapak meluangkan waktu buat sedikit ngobrol ya dengan saya gitu. Dimana dari kemarin sebenarnya saya nyari Bapak, cuman memang karena memang jadwal sekolah yang padat gitu ya Pak ya. Jadi saya baru bisa nemuin Bapak tadi pagi dan Bapak bilang untuk jadwal konselingnya di jam 9. Ya, Jam karena 9 ini ya kan? karena kebetulan jam 9 juga jam istirahat ya. Jadi Betul. nanti ketika ada bel berbunyi, kita sepakati dulu waktu Oke. konseling kita hari ini, berbincang kita hari ini hanya sampai waktu bel berbunyi saja. Oke, siap. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin dibicarakan kembali, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Baik, siap Bapak. Siap ya? Siap. Ya, jadi terima kasih sekali lagi sudah bersedia datang ke sini. Bapak sudah mendengar dari wali kelas kamu terutama dan juga dari guru-guru yang lain beberapa minggu ke belakang ternyata kamu sudah jarang nih masuk ke sekolah lagi. Nah, dari laporan-laporan dari guru yang lain terutama dari wali kelas kamu ternyata kamu tuh sering terlambat, bahkan juga sering jarang masuk sekolah. Boleh diceritakan atau ada apa yang ingin disampaikan ke Bapak? Baik Pak, untuk masalah terlambatan ya Pak ya, keterlambatan saya masuk sekolah dan mungkin ada beberapa laporan dari guru lain juga bahwa saya mungkin sering bolos juga ya Pak ya. Ya Pak, terkait hal itu saya sebenarnya ada kebiasaan yang saya juga menyadari bahwa kebiasaan itu kurang baik gitu di rumah itu. Nah, di mana ketika saya pulang sekolah nih Pak, katakan pulang sekolah, saya itu butuh hiburan Pak. Karena kan seharian gitu ya, saya di sekolah, lalu saya juga merasa bahwa semua aktivitas di sekolah itu melelahkan ya Pak ya. Walaupun ya laporan dari beberapa guru yang lain, saya kadang terlambat gitu ya. Maksudnya kan kalau terlambat saya nggak masuk full dari pagi sampai sore gitu ya. Ya walaupun hal tersebut gitu, tapi tetap yang namanya rasa capek tetap ada ya Pak ya. Ya memang saya menyadari bahwa saya juga kadang masuknya tuh mepet ke siang gitu Pak, agak kesiangan gitu. Tapi rasa capek itu tetap muncul. Nah lalu untuk kebiasaan yang saya maksud tadi, itu saya sering main game Pak. Nah sering main game online. Nah di mana mungkin durasi dari waktu saya main game itu terhitungnya cukup lama, bahkan sampai larut malam. Nah di mana itu tuh dampaknya ya Pak, buat saya itu bangun pagi itu susah Pak, karena malamnya main game gitu, jadi ngantuk Pak bangun pagi teh. Alhasil saya sebenarnya udah alarm Pak dari jam 5 mandi gitu, tapi karena masih ngantuk Pak saya tidur lagi gitu, tidur lagi terus ya udah saya set lagi alarm sampai jam yang selanjutnya gitu. Ternyata malah saya kebablasan gitu sampai siang, alhasil saya kadang masuk kesiangan gitu Pak. Berarti seru juga ya bisa bermain game sampai lupa waktu seperti itu. Kira-kira dari cerita yang tadi diceritakan, sepertinya gamenya sangat seru dan boleh tahu gak sih Bapak game seperti apa yang sering dimainkan? Seru Pak gamenya teh, karena kita bisa mabar dengan orang-orang yang lain gitu. Jadi gamenya teh nggak sama komputer, jadi sama orang lagi gitu. Nah kadang saya teh main gamenya teh main game ini Pak, FIFA, PES gitu. Yang main bola saya mah karena nggak suka kalau main game kayak ML gitu. Kan itu kata orang-orang seru gitu ya. Cuman karena saya kemampuannya mungkin bukan di game ML itu ya, jadi saya mah seringnya teh main FIFA gitu, diligain sama teman-teman online yang lain. Jadi saya teh main bola, tapi lawannya teh teman saya juga tapi di beda tempat gitu Pak. Oh berarti nggak main sama komputer ya, berarti sama bermainnya sama teman sendiri? Enggak sama komputer, mainnya teh sama ini, sama ya tetap sama teman saya gitu. Cuman memang dia di rumahnya, saya juga di rumah saya gitu. Jadi seru lah Pak gitu. Oh, tadi mungkin dari cerita yang disampaikan juga gamenya memang sangat seru ya, terus kayaknya suka juga olahraga nih. Betul. Kali dilihatkan dari gamenya kan pipa, kayaknya sepak bola ya. Sepak bola Pak, Sepak betul bola. iya. Ya Bapak juga sering lah main dikit-dikit gitu, tahu juga dari teman. Kayaknya emang seru sih dari zaman waktu dulu Bapak juga masih sekolah kayak kamu. Iya. Kayaknya mungkin waktu kayak
Bapak masih sekolah mah itu teh masih di PS ya. Tapi Hmm. sekarang udah bisa di HP ya gitu. Sekarang mah di HP bisa Pak, di laptop juga apalagi. Nah saya Oh. biasanya mah di laptop, karena kalau di laptop itu bisa pakai stick Pak, gitu. Jadi lebih enak gitu mainnya teh, kalau di laptop mah lebih nyaman. Nah, menurut kamu kan tadi ada nih hal yang menyenangkannya dan juga hal yang mungkin dirasa menurut kamu juga itu teh kurang baik buat diri sendiri. Ya. Yang menyenangkannya tadi saya bisa main sama teman yang dari jauh meskipun saya tidak berdampingan berdekatan. Betul. Tapi bisa main dengan orang teman kita yang di berbeda pulau lah ya. Iya betul gitu. Pak. Nah, menurut kamu hal yang seperti tadi bisa membuat kamu memang dirasa menyenangkan, akan tetapi ada hal nih yang kurang bisa didapatkan atau membuat dampak negatif kepada diri kamu, terutama kan melihat posisi kamu juga sebagai pelajar. Ya, ada hal yang lebih penting nih dari sekadar bermain game. Terutama tupoksi kamu sebagai pelajar adalah belajar. Nah, menurut kamu dampak yang kurang baik untuk diri kamu sekarang apa? Pak bentar, saya mau nanya tupoksi itu apa? Nah, tupoksi itu adalah hal yang menurut kamu atau dirasa menurut diri kamu itu penting untuk diri kamu sekarang. Dan memprioritaskan apa sih yang penting untuk diri kamu sekarang untuk bisa digapai di masa depan. Oh, pas berarti tupoksi itu adalah tugas pokok dan fungsi saya gitu ya, Ya sebagai pelajar itu. gitu ya. Betul. Nah, ya kalau dari pandangan saya pribadi ya Pak ya, saya menyadari bahwa tugas pokok dan fungsi saya sebagai pelajar adalah memang prioritas pertama adalah belajar ya Pak ya. Betul. Belajar. Lalu di sisi lain saya juga selain belajar yang saya lakukan di rumah, itu ada kewajiban yang memang lebih penting ketika saya harus berangkat ke sekolah tepat waktu gitu ya Pak. Betul sekali. Nah, ya saya paham Pak akan hal itu gitu, bahwa tupoksi saya sebenarnya adalah belajar Pak, tapi saya tuh bingung ya Pak, karena belajar itu kan melelahkan ya Pak. Jadi saya tuh butuh hiburan gitu. Hiburannya itu yaitu main game tadi, cuman memang ya salahnya saya terlalu overtime gitu main gamenya tuh, kadang ya bukan kadang ya, memang udah keseringan gitu, jadinya tuh lupa waktu gitu Pak. Nah, kan tadi udah dirasakan juga ya. Betul. Bahkan sudah ada laporan dari guru-guru yang lain juga, terutama dari wali kelas kamu. Bahkan wali kelas kamu juga sudah sedikit memberitahukan kepada orang tua kamu bahwa yang dilakukan oleh kamu di sekolah tuh ada hal-hal yang kurang tepat untuk dilakukan oleh sebagai pelajar, terutama tugas kamu sebagai pelajar adalah belajar. Ketika di sekolah kamu terkadang suka terlambat masuk ke sekolah, bahkan ketika kamu berusaha untuk datang tepat waktu, akan tetapi hasilnya malah tidur di kelas. Karena itu adalah faktor dari ketika kamu bergadang atau terlalu larut malam bermain game. Nah, sekarang menurut kamu di luar dari pelajaran, apakah bergadang merupakan kegiatan yang sehat? Enggak Pak, saya menyadari akan hal itu, bahwa begadang itu memang sesuatu yang berdampak buruk pada kesehatan saya gitu. Betul. Nah, itu juga melihat dari tadi Bapak sudah menanyakannya sedikit bahwa kamu sepertinya suka berolahraga. Melihat dari game apa yang kamu mainkan, kan kalau dari game sepak bola pasti tentu olahraga ya. Betul Pak. Nah, untuk orang yang suka berolahraga, pastinya bergadang itu berdampak kurang baik untuk badan kita. Betul. Apalagi bergadangnya setiap hari. Terus yang kedua, kamu masih muda, ya pasti akan berdampak nanti ke depannya. Membuat mungkin nanti ke depannya di usia kamu sudah mulai lanjut usia, akan membuat hal-hal yang mulai terasa seperti rada sakit badan atau hal-hal lain yang mengganggu kesehatan diri kamu. Nah, sekarang balik lagi nih ke tugas kamu sebagai pelajar. Bapak mau tanya, menurut kamu apakah kamu bisa merubah pola keseharian kamu yang awalnya kamu biasanya pulang sekolah jam berapa? Pulang sekolah saya kadang kalau hari biasa itu jam 2 Pak. Jam 2. Nah maksudnya hari biasa itu kayak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai
Senin Selasa sampai Kamis gitu sampai Pak. Kamis yang Nah, belum menjelang weekend lah ya. Betul. Nah kalau hari Jumat itu kan ada mungkin karena Jumatan ya Pak ya. Hmm, Tapi Jumatan tetap di sekolah sih. Cuman kalau hari Jumat itu kadang pulang setelah Jumatan gitu. iya. Nah, Bapak tanya lagi. Hmm. Habis pulang sekolah, kan tadi ada waktu ya, Ya. jam 2 mungkin jam 2 udah sampai rumah atau setengah 3 lah ya. Oke. Kegiatan kamu selepas pulang sekolah apa? Apakah langsung bermain game ataukah misalnya kalau ada tugas, nyempatin dulu tugas nih atau udah aja karena saya sudah merasa lelah di sekolah untuk belajar, jadi langsung saja saya bermain game. Seperti apa kira-kira? Nah kalau saya itu Pak, kalau pulang sekolah itu ya kadang saya tidur Pak, kadang tidur. Kalau misalnya lagi capek banget gitu, tapi kalau enggak ngantuk gitu ya, kalau enggak tidur ya saya main game langsung Pak. Tapi kebanyakan kayaknya main game Langsung ya Pak. main game. Langsung main game karena kalau tidur itu paling kehitung jari lah 1-2 kali dalam 1 bulan gitu dari pulang sekolah langsung tidur itu, dan kebanyakan itu ya langsung main game. Pulang sekolah itu langsung buka laptop, langsung login ke gamenya, dan saya biasanya langsung telepon teman saya buat ayo join gitu. Seperti itu. Nah, kita hitung nih menurut kamu Boleh. dari perbandingan kamu di sekolah sampai pulang ke rumah dan perbandingan kamu bermain game dari pulang sekolah, hitungnya dulu sampai kamu larut malam nih. Kamu biasanya bermain game sampai jam berapa? Jam 2, jam 3 atau bahkan sampai subuh? Wah kebanyakan Pak, saya itu sampai subuh Pak. Sampai subuh. Sampai subuh Pak. Ya, Karena hebat sekali. Karena apa ya? Kalau yang namanya sepak bola itu kan biasanya di sistem liga gitu Pak. Iya, betul. Nah, jadi kalau di sistem liga itu kan kita harus menyelesaikan semua pertandingan. Nah, di mana satu pertandingannya itu kadang ada yang 30 menit ya Pak ya. Nah, dan satu kali pertandingannya itu ya itu kan ada 2 babak ya Pak ya. Kadang nyampe 1 jam gitu kalau waktu normalnya sepak bola seperti itu. Nah, sehingga kalau sistemnya pakai sistem liga ya, kalau misalnya dari awal sampai akhir jam selesai ya sampai subuh, nggak subuh banget sih Pak, tapi ya mepet-mepet Menjelang subuh subuh gitu lah ya, ya. menjelang subuh kayak jam 3, setengah 4 gitu Pak. Nah, kita hitung langsung ya. Kamu misalnya masuk sekolah pukul setengah 7, anggaplah jam 7 mulai belajar efektif. Oke. Jam 7 sampai jam 2, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, 1 jam buat istirahat. Berarti minimal kamu di sekolah 8 jam. 8 jam. Ditambah istirahat. Isoma. Betul. Jam 11 menjelang jam 12. Nah, Tadi 8 jam nih di sekolah. Sekarang kita bandingin dengan waktu kamu di rumah untuk bermain game. Mulai dari jam 3, jam 3, jam 4, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Nah, sampai jam 12 juga udah 10 jam. 10. Ditambah sampai subuh 4 jam lagi nih. Ya. 14 jam. Hampir Iya ya. setengahnya. Bahkan hampir 2 kali lipat kamu bermain game daripada belajar atau ketika kamu di sekolah. Nah, kita balik lagi nih ke fokus kamu sebagai seorang pelajar dan belajar. Coba, menurut kamu, kalau kamu berkegiatan terus berkelanjutan seperti itu, menurut kamu di masa sekarang ketika kamu sedang masih belajar sebagai pelajar, dan apa yang akan kamu rasakan di masa depan nanti, menurut kamu akan seperti apa? Kalau misalnya saya terus-terusan mempunyai kebiasaan yang sama ya Pak, dengan hal demikian yang tadi saya jelaskan gitu, mungkin akan ada beberapa penyakit ya Pak ya yang akan saya alami. Cuman kalau untuk penyakitnya saya nggak tahu ya Pak, kurang tahu gitu. Yang jelas yang namanya begadang atau sesuatu yang berdampak buruk pada kesehatan itu akan membawa hal buruk juga gitu, termasuk penyakit-penyakit yang mungkin akan saya idap nanti. Tapi nauzubillah min dzalik Pak, saya juga berharap semua orang kan sehat gitu ya. Betul. Cuman kan yang namanya kesehatan juga kita realistis ya Pak ya, realistis gitu. Harus dibarengi dengan pola hidup yang baik gitu, termasuk pola istirahat yang cukup mungkin ya Pak ya. Saya menyadari bahwasannya kesehatan itu bukan tentang kesehatan mental ternyata Pak ya. Karena kalau
saya pikir ternyata main game itu memang secara kesehatan mental saya oke Bagus, Pak, ya. bagus gitu, karena saya ngerasa berinteraksi gitu dengan orang lain gitu ya, dengan teman-teman saya bisa ketawa gitu. Secara mental mungkin bagus, tapi secara kesehatan fisik gitu ya Pak ya itu malah bertolak belakang gitu. Nah, sebentar nih. Tadi dari apa yang Bapak dengar dan kamu sampaikan, sepertinya kan kamu tadi merasa senang nih ketika sedang bermain game. Betul. Apakah kamu tidak merasa senang ketika di sekolah bertemu dengan teman-teman kamu? Nah, saya itu Pak, kalau di sekolah itu senang sebenarnya Pak. Cuman memang ada beberapa teman saya gitu yang memang saya ngerasa nggak tahu ya Pak, saya kurang dihargai gitu Pak. Saya kurang diapresiasi kalau di sekolah itu gitu. Dan ketika hal itu saya rasakan, alhasil saya mencari Pak, mencari kebahagiaan lain gitu, mencari kesenangan lain, di mana kesenangan yang saya nggak dapat di sekolah itu ternyata saya dapatnya di game online Pak gitu. Nah, sehingga saya betahnya di game online ini gitu, karena saya ngerasa dihargai juga di sana dan saya bisa ketawa gitu. Nah, kamu jadi kamu seperti melampiaskan apa yang tidak didapat di sekolah dengan bertemu dengan teman kamu, dan kamu lampiaskan untuk bermain game meskipun kamu tidak tahu sebenarnya siapa sih teman yang saya ajak bermain tuh. Betul. Belum tahu siapa orangnya. Belum tahu. Tetapi kamu bisa lebih mengutarakan perasaan kamu ketika bermain game. Mungkin ada perkataan dari teman kamu yang merasa sakit hati kepada kamu, atau emang pure karena kamu merasa kurang nyaman dengan lingkungan di teman-teman sekelas kamu? Sebenarnya apa yang saya sadari selama ini, nggak ada sih Pak penyebab yang bersumber dari teman saya gitu yang membuat saya sakit hati. Saya merasanya karena memang pure saya kurang berinteraksi aja Pak kalau di sekolah itu, sehingga saya itu bukan nggak punya teman ya Pak, dikit gitu Pak temannya itu di sekolah teh, karena mungkin saya ya itu tadi, saya di sekolah datang terlambat gitu, terus kadang saya tidur di kelas gitu, sehingga saya kurang interaksi dengan teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain pun ya bukan nggak mau berteman sama saya, karena mungkin karena saya juga orangnya pendiam gitu ya, jadi saya jarang diajak ngobrol gitu Pak. Nah, berarti bukan hanya perasaan kamu saja Ya, karena mungkin teman-teman kamu juga ingin berinteraksi, ingin ngobrol dengan kamu juga ketika kamu berada di sekolah, merasa canggung karena ketika kamu datang ke sekolah ya karena ngantuk juga ya, karena semalaman bermain kan, maksudnya tidur, jarang berinteraksi, bahkan mungkin ketika pembelajaran sedang berlangsung juga jarang menanyakan apa sih yang kamu rasakan ketika belajar. Jadi ketika kamu tidak tahu apa yang kamu dapat ketika belajar karena kamu ngantuk, akhirnya orang lain teman kamu mau membangunkan merasa tidak enak karena jarang berinteraksi. Betul. Jadi tidak hanya salah dari teman-teman kamu saja, berarti kamu juga merasakan ya. Betul. Apa sih yang membuat teman kamu merasa menjauhi diri kamu sendiri? Ternyata bukan dari orang lainnya saja, tapi dari diri kamu juga, yang ketika kamu masuk sekolah lebih banyak tidur. Nah, sekarang Bapak mencoba memberikan tugas harian yang mungkin bisa merubah pola sehari-hari kamu, yang biasanya dari berangkat ke sekolah, pulang sekolah, mungkin ya makan, beres-beres, bersih-bersih, langsung main game dari jam 3 sampai jam 4 menjelang subuh lah ya. Betul, lama sekali ya ternyata. Hampir 14 jam, 12 jam lah kamu, dibandingkan dengan sekolah yang 8 jam loh. Itu hampir 2 kali lipat dari kegiatan di sekolah. Bapak ingin memberi tugas. Apakah kamu siap dengan hal tersebut atau tidak? Itu akan Bapak tugaskan dari tugas tersebut. Contohnya seperti ini. Kan tadi hampir 14 jam ya. Betul. Kamu bermain game dari sore sampai menjelang subuh. Kita coba. Menurut kamu siap gak merubah pola keseharian kamu yang awalnya bermain game sangat lama, dirubah hanya sekitar 8 jam mungkin. 8 jam. 8 jam tuh di akhir pulang sekolah bisa 4 jam. Terus istirahat, menyempatkan baca buku dulu lah. Sebelum menjelang tidur, kamu
boleh main game dulu sebentar. Kalau dirasa tidak sanggup, kita kurangi lagi 6 atau 8 jam lah. Kira-kira kamu sanggup di mana? Dari awal dulu nih, jangan sampai langsung Bapak kurangi 2 jam. Itu mungkin gak mungkin. Jadi Bapak kasih pilihan, apakah kamu bersedia di 6 atau di 8 jam? Kayaknya untuk awalan ya Pak ya, saya coba yang 8 jam dulu, gimana Pak? Nah, boleh, tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Dengan syarat kamu harus bisa mengurangi. Kalau kamu langsung pilih yang 8, jadi misalnya bolehlah di minggu pertama kamu mencoba menyelesaikan tugas dari Bapak, coba dulu di 8 jam. Oke. Sedikit demi sedikit kurangi jadi 7, 8, 7, 8, 7, 6, ke 5, ke 4. Kalau bisa ya 2 sampai 4 jam lah. Itu sudah cukup untuk kamu merefleksikan, mengistirahatkan, dan untuk kamu bersenang-senang juga, melampiaskan kepenatan kamu di sekolah ke hal-hal yang membuat kamu bahagia. 2 sampai 4 jam cukup. Bentar Pak, saya mau nanya, berarti kalau misalnya 1 minggu ini kan hari Kamis ya Pak ya? Iya. Nah, hari Kamis. Misalnya saya pulang nih sekarang. Nah, hari Kamisnya saya hari ini kan nanti pulang saya nanti pasti main game ya Pak ya? Yang jadinya kan saya 14 jam. Berarti di hari ini saya 8 jam dulu gitu. Ya, 8 jadi jam dulu. dicoba dari diri kamu sendiri. Ketika kamu pulang dari sini, coba, saya tadi sudah bertemu nih dengan Pak Robi. Pak Robi memberi tugas kepada saya untuk kebaikan saya, untuk merubah pola hidup saya menjadi lebih baik, terutama ketika saya sedang belajar. Yang awalnya bermain game sangat lama, 14 jam, dirubah dulu ke 8 jam. Kalau misalnya belum bisa, oke, tidak apa. Tapi harus bisa diusahakan untuk kedepannya dari 8 jam berkurang, dicoba dari mulai kamu pulang dari sekolah sekarang. Kalau kamu merasa kesulitan, kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Nanti tugas yang sudah Bapak berikan selama 1 minggu ini, kamu coba beritahukan kepada Bapak apakah ada perubahan ataukah malah lebih parah. Nanti Bapak beri tugas seperti itu. Kan tadi Bapak pilih-pilihan ya, 6 atau 8 jam. Kamu pilih di 8 jam dengan syarat harus bisa merubah ke lebih sedikit nominalnya, dari 8 ke 7 ke 6. Ya, kalau dirasa di 1 minggu itu ada perubahan, coba ditingkatkan di minggu selanjutnya menjadi 6 sampai 4 jam. Tapi kalau misalnya dirasa masih sulit, nanti Bapak coba berikan tips-tips yang lain. Bagaimana? Bisa dilaksanakan tugas dari Bapak atau tidak? Kira-kira nih, secara dampak yang mungkin nanti akan saya dapatkan ya, harusnya saya bisa ya Pak. Ya. Harusnya saya bisa. Nah, cuman yang bikin saya bingung itu adalah 1 minggu ini, katakan saya mulai dari hari Kamis ini, saya 8 jam, besok pun saya demikian Pak. Iya, melaksanakan demikian. Nah, itu tetap di 8 jam juga atau besok saya harus turun langsung gitu? Enggak. Nah, tetap 8 jam juga besok. Bapak kasih kemudahan lagi nih. Kan ada waktu hari sekolah dan ada waktu hari libur. Betul. Sekarang kita di sekolah kita hanya saat Senin sampai Jumat. Nah, betul. Ada malam Sabtu, malam Minggu. Di Sabtu libur, di Minggu libur. Kita coba ketika menjelang hari-hari sekolah, seperti sekarang nih, kan sekarang Kamis menjelang Jumat. Jumat sekolah ya. Harus sekolah. Nah, ketika kamu menemukan hari sekolah seperti Jumat, Senin, Rabu, Selasa dan Kamis, ya, itu dicoba di 8 jam. Nah, saya belum bisa nih Pak. Misalnya harus dipaksakan di 8 jam, tapi ketika saya menemukan hari libur, saya ingin mencoba melampiaskan kepenatan saya seperti biasanya. Ya, mungkin Bapak masih bisa tolerir. Karena besoknya libur, kamu bisa beristirahat di kemudian harinya atau di hari satunya ketika kamu sudah beres berasa lelah bermain game, bisa langsung istirahat karena tidak mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Ya, bisa istirahat di kemudian harinya. Akan tetapi ketika sudah menemukan hari-hari sekolah, diusahakan harus 8 jam. Kalau bisa dikurangi. Kamu juga harus bisa mengatur waktu nih. Lihat,
sekarang hari Kamis, besok Oke. Jumat, besok Jumat sekolah nih saya. Berarti harus bisa meminimalisir kamu ketika bermain game. Ketika menjelang hari Sabtu atau Minggu, bukan berarti Bapak membolehkan kamu bergadang, akan tetapi kamu juga harus bisa mengurangi untuk menjaga kesehatan kamu. Nah, dampak baiknya ketika menjelang sekolah, tidak akan tidur lagi di kelas, tidak akan bolos lagi, Betul. dan tidak akan merasa ngantuk ketika masuk sekolah, dan kamu tidur dengan cukup, belajar terpenuhi, dan ketika pagi-pagi bangun akan lebih fresh, lebih semangat. Berbeda ketika saat bermain game sampai menjelang subuh, itu pastilah belum tidur. Dipaksakan masuk ke sekolah, mata ngantuk, barat badan karena kurang tidur. Gimana menurut kamu, bisa gak? Untuk masalah bisa nggak bisa, kayaknya harus nyoba dulu ya Pak ya. Harus nyoba, tapi saya usahakan bisa gitu. Saya usahakan bisa dan saya akan berusaha mencobanya. Dimulai dari nanti hari ini sepulang sekolah, saya akan mengurangi berarti sekitar, kalau dari 14 jam ke 8 jam. 14 6 ya. Mengurangi 6 jam. Berarti ulangi 6 jam. Oke, tapi Pak kalau misalnya nanti saya gagal nih Pak, katakan nggak nyampe 8, bukan nggak nyampe, masih lebih dari 8 jam tapi kurang dari 14 jam, Ya. misalnya cuman bisanya 10 jam 10. gitu Pak, gimana? Gak Nah, apa-apa. tidak apa, meskipun hanya bisa 10, akan tetapi tetap ada perubahan. Yang Ya. awalnya kamu sering menjelang subuh sampai 14 jam ya, sekarang masih bisa dikurangi tuh dari 14 jam jadi 10 jam. Nah, sedikit demi sedikit dari 10 bisa diturunin lagi ke 8. Oke. Jangan terlalu dipaksakan, tapi harus tetap dicoba, Usahakan. diusahakan. Betul. Ya, karena itu untuk kebaikan kamu Hmm. di sekarang dan di masa depan. Terutama kamu ketika sekarang di posisi sebagai seorang pelajar yang tugasnya untuk belajar. Ketika kamu terus-terusan seperti ini, akan ada banyak dampak negatifnya. Contoh dampak paling buruknya adalah ketika kamu jarang terus-terusan masuk sekolah, bahkan terusan alfa, orang tua kamu sudah dipanggil, bahkan ibu juga, bapak juga dan ibu guru BK sudah memberikan surat peringatan pertama ke orang tua kamu yang sudah bapak sampaikan langsung ke orang tua kamu dari lewat pesan WA. Ya, nah ketika kamu terus-terusan seperti ini, dampak negatifnya dan paling terakhirnya, kamu akan dipindahkan dari sekolah ini. Bahkan kamu tidak bisa diterima lagi oleh sekolah lain karena melihat tingkah pola belajar kamu yang kurang baik. Ya, itu dampak paling buruk. Akan tetapi dampak buruk yang akan kamu alami sekarang adalah hilangnya rasa fokus ketika belajar. Semangat belajar kamu akan tetap hilang. Bahkan kalau kamu terus seperti ini, ya mungkin kedepannya akan dirasa udah aja, saya mending seperti ini, belajar mah gak penting. Itu adalah dampak awal, dampak buruknya dari kamu terus belajar terus melakukan pola kegiatan seperti ini. Akan tetapi ketika kamu sudah berusaha merubah pola hidup kamu menjadi lebih baik, karena ketika kamu sudah mencoba pola hidup lebih baik, kesehatan akan meningkat, semangat belajar akan kembali. Bahkan dilihat dari riwayat nilai kamu nih, dari sebelum kamu ada kegiatan kurang baik seperti ini, ternyata nilai kamu lumayan bagus. Akan tetapi ketika sudah terjadi hal-hal kurang baik seperti ini, banyak laporan, bahkan kamu juga merasakan mungkin nilai kamu sedikit menurun, bahkan ada beberapa mata pelajaran yang anjlok banget. Ya, seperti itu. Jadi diusahakan, dicoba dulu, dicoba. Tadi seperti tadi kan Bapak menugaskan seminggu dulu nih. Nanti perubahan apa sih yang kamu rasakan selama 1 minggu ini? Apakah ada perubahan yang baik atau tidak? Kita bertemu lagi di Kamis depan. Datang lagi ke Bapak, temui Bapak, ceritakan apa pelajaran, apa manfaat yang kamu rasakan selama 1 minggu ini. Dari yang awalnya benar-benar kurang baik aktivitasnya, coba untuk berubah menjadi lebih baik. Oke. Siap atau tidak? Siap Pak. Nah, Ya. kan 1 minggu itu lama ya Pak ya, 7 7 hari kan terhitungnya ya.
Nah, itu kan saya nanti harus mengurangi intensitas bermain game Iya, saya. betul. Itu dari mulai hari ini sebagai hari pertama terhitung sampai nanti di eh, Kamis depan berarti ya. Terhitung minggu hari ketujuh. Nah, itu kan seperti apa yang saya katakan tadi, itu lama ya Pak ya. Saya takutnya lupa Pak gitu. Nah, Hari ini gitu. Nah, nanti saya gimana Pak? Saya melaporkan ke Bapaknya kayak gimana? Bagus banget pertanyaannya. Nah, untuk bisa merekap setiap harinya, hari demi harinya, apa yang kamu jalani dari hari demi harinya, Bapak tugaskan lagi. Tugas tambahannya, boleh kamu catat. Minimal banget yang harus kamu catat adalah hari Kamis. Contohnya, hari Kamis, malam Jumat sekarang. Saya sudah berhasil mengurangi pola tidur saya atau pola bermain game saya. Ketika yang awalnya saya bermain game 14 jam menjadi 10 jam. Itu hal paling minimal yang harus kamu tuliskan di buku kamu, atau bolehlah kamu sempetin buka bukunya, pisahkan ini jadwal buku khusus untuk saya laporan ke BK atau ke Bapak, ya, atau kayak jurnal diary ya, jurnal harian gitu. Jurnal harian gitu. Jadi kamu nanti tulis kalau bisa dengan tanggalnya. Contohnya sekarang tanggal 21. Malam tanggal 21 saya sudah berhasil mengurangi pola bermain game saya yang awalnya dari 14 jam menjadi 10 jam. Dan di hari berikutnya di tanggal 22 saya sudah berhasil mengurangi dari 10 jam menjadi 9 jam. Nah, seperti itu. Nah, ada tadi kan Bapak menyempatkan ya, kalau misalnya di hari menjelang libur, bukan berarti Bapak membolehkan, tapi kalau misalnya dirasa masih berat, boleh. Bisa di hari ya libur. Jadi tadinya dari 14 masih bisa dikurangi lah menurut Bapak, dari 14 tetap jadi 10 menurut Bapak. Karena itu tetap balik lagi ke kesehatan badan kamu. Ya, jadi nanti ketika menjelang hari libur ditulis tanggal 23 malam Minggu saya berhasil mengurangi dari yang awalnya 14 jam menjadi 10 jam. Dengan catatan ini mah hari libur Pak. Misalnya itu ada sedikit bercandanya lah, gak apa-apa. Agar kamu juga tidak merasa ini teh, saya kenapa sih ngobrol ke BK malah disuruh dikasih PR. Nah, jadi ya gak apa-apa lah sambil bercanda gitu. Meskipun Pak, saya di sini sambil makan main gamenya gak apa-apa. Jadi sedikit mencurahkan isi hati juga agar ya merasa lebih rileks saja seperti itu. Gimana menurut kamu? Siap Pak. Berarti yang pertama yang harus saya tulis itu adalah durasinya ya Pak ya. Yang tadinya 14, misalnya di hari ini hari Kamis tanggal 21, saya tulis dari 14 turun ke 10. Itu di hari berikutnya pun sama, sampai dengan hari selanjutnya menjelang hari terakhir gitu ya, 1 minggu. Nah, lalu Pak, saya mau tanya Pak terkait jamnya ya Pak. Misalnya ini saya kan 8 bukan 8, 10 jam misalnya. Saya mulai dari jam 3 gitu ya. Mulai dari jam 3 berarti kan jam 3 sampai ke jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jam 1 malam. Iya. Sampai jam 1 malam. Nah, itu kan kalau misalnya saya mulainya dari jam 4 gimana Pak? Apakah boleh? Boleh. Justru itu menurut Bapak lebih bagus. Kamu nih pulang sekolah jam 2. Hitunglah dari sekolah jam 2 sampai rumah setengah 3. Nah, boleh istirahat dulu. Misalnya kalau masih ada tenaga untuk menyempatkan waktu, boleh beres-beres dulu. Lihat gak nih, atau lihat dari buku tadi apa yang dibawa dari sekolah. Ada tugas gak nih ya? Bisa dicek dulu. Paling minimal banget cek dulu apakah ada tugas atau tidak. Kalau misalnya mau disempatkan untuk istirahat, boleh. Dimulai di jam 4. Udah ada waktu nih. Dari jam setengah 3 ke jam 4 atau jam setengah ya. Ada untuk mengistirahatkan badan. Terutama jangan terus diporsir, terus menerus diporsir badan kamu. Ada waktu dari setengah 3 ke jam 4 istirahat. Dimulai dari jam 4. Misalnya ambil kamu bermain 8 jam lah ya. Dari jam 4, 5, 6. Pasti sholat kan di maghrib. Istirahat dulu. Boleh istirahat lagi nih dari jam 7 ke dari jam 6 ke jam 7. Ada waktu sejam kan. Buat makan lah, buat bersih-bersih lah. Itu tadi sudah 2 jam, 4,
5, 6, 2 jam ditambah dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti Oke. kamu harus bisa menstop bermain game kamu di jam 12 malam. Oke. Ya. Nah, itu kalau terhitung 10 jam. Nah, kalau misalnya jam 8 jam berarti harus menstop di jam berapa kira-kira? Kalau tadi kan jam 10, berarti di jam 10 Pak, karena dikurangi 2 jam kan ya? Iya, betul. Nah, 10. sebenarnya di usia kamu paling maksimal untuk tidur jam 10 karena untuk mereset kembali tubuh kamu yang sudah seharian dipakai belajar, beraktivitas dan lain hal, terutama mata kamu nih ya. Iya. Bermain game tadi terhitung dari jam 4 sampai jam 12. Nah, mata kamu terus butuh waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk beristirahat dari jam 10 sampai jam 4, 6 jam kan ya. 6 jam tuh ada waktu istirahat. Dari jam 4 kamu sudah siap-siap sekolah, mandi, sholat, berangkat ke sekolah. Nah, seperti itu. Kira-kira menurut kamu keberatan atau tidak? Ada jeda menurut Bapak tadi, jeda waktunya 2,5 jam, dari setengah 3 pulang sekolah sampai jam 4 dan jam 6 sampai jam 7 menjelang maghrib dan isya. Kira-kira keberatan atau tidak menurut diri kamu sendiri? Kalau dari diri saya pribadi ya Pak, dibilang keberatan mungkin ada keberatan, tapi presentasinya mungkin ya di angka 70% lah. Saya merasa keberatan. 30%-nya saya merasa bahwa ini adalah sebuah pembentukan yang harus saya lakukan buat bisa berubah kan gitu. Ya mungkin ya untuk memaksimalkan perubahan yang memang itu mengarah ke hal baik, mau keberatan mau enggak, harusnya saya bisa dilaksanakan gitu. Betul Pak, bisa dilaksanakan. Nah, yang mana saya berharap juga nanti seandainya saya sudah bisa mengurangi waktu sesuai dengan apa yang Bapak instruksikan tadi, itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru saya ke depannya gitu, bahwa main game itu ada waktunya gitu, nggak semaunya dan nggak sebebas yang saya sering lakukan sekarang gitu. Cuman ya Pak, mungkin saya izin Pak minta bimbingannya Pak untuk beberapa minggu ke depan atau mungkin beberapa bulan ke depan untuk Bapak bisa memantau gitu. Ya Pak, saya mau pengennya teh kalau bisa mah Bapak marah-marah lah nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah, kan sudah dirasakan ya dampak di sekolahnya seperti apa, dampak di rumahnya juga seperti apa. Nah, Bapak tanya nih, takutnya kamu lupa. Tugas apa sih yang tadi Bapak berikan? Pertama ya Pak, untuk tugas yang paling mendasar dulu, yaitu saya mencoba untuk mengurangi intensitas bermain game saya, yang tadinya saya hampir 14 jam ya Pak main game, itu saya kurangi menjadi 8 jam. Iya. Tapi saya minta ke Bapak kalau 10 jam nggak apa-apa kan gitu tadi. Nah, tapi saya usahakan tetap 8 jam. Lalu tugas yang kedua itu saya mencatat Pak, mencatat harian, membuat semacam jurnal harian gitu, dari mulai hari ini, hari Kamis tanggal 21 sampai dengan hari Kamis depan. Bagaimana perubahan saya yang saya lakukan dimulai dari hari ini. Saya bermain game berapa jam nanti saya catat. Betul. Nah, selama 7 hari ke depan saya mungkin berarti di Kamis depan lagi Pak saya nanti ketemu lagi di Kamis depan seperti biasa membawa catatannya di jam yang sama, jam 9 lagi. Oke, siap. Berarti nanti saya harus buat formatnya nggak Pak? Atau cuma yang penting bisa ini aja terstruktur gitu? Hari ini. Ya minimal kata tadi seperti Bapak ada tanggal harinya dan rentan kamu bermain game seperti apa. Oke. Gitu. Siap. Nah, terus nih, menurut kamu tadi kan ada hal-hal yang dirasa menurut kamu tuh janggal ya ketika kamu merasa masuk di sekolah. Nah, menurut kamu apa yang kamu rasakan, perasaan seperti tadi, bahwa ternyata yang kamu rasakan dengan apa yang teman kamu rasakan tuh menurut kamu itu benar atau tidak, salah atau benar? Menurut saya Pak, menurut saya itu sebenarnya ada benarnya Pak. Mereka itu jarang ngajak ngobrol saya karena saya juga kurang berinteraksi gitu. Nah, mungkin itu nanti akan saya ubah Pak ketika saya mulai besok deh Pak ya. Mulai besok ketika intensitas game saya sudah mulai berkurang, saya akan menggantinya gitu. Yang mana
misalnya 16 jam gitu ya. 16 jam dikurangi katakan 8 berarti berapa tadi? 6 ya? Iya. 6 jam. 6 jamnya ini akan saya katakan saya alokasikan lagi buat berbincang dengan teman saya di sekolah gitu. Betul. Sehingga ya setidaknya itu akan membantu saya kalau misalnya saya punya teman di sekolah, saya nggak akan ngerasa kesepian lagi dan Betul. lari ke game lagi kan gitu Pak. Mungkin itu sih Pak, karena ya saya menyadari juga ya teman-teman saya gimana ya mau ngajak ngobrol saya gitu, sedangkan saya juga datang ke sekolah tidur gitu ya. Mereka canggung gitu. Iya seperti itu. Nah, dikarenakan sudah terdengar ya, biarnya tadi sesuai dengan kesepakatan yang kita sampaikan di awal bahwa untuk di hari sekarang kita cukupkan dulu sampai ada bel istirahat atau bel masuk kembali. Jadi jangan lupa tugas tadi apa yang Bapak sampaikan harus bisa diusahakan dikerjakan, dan jangan lupa minggu depan kita bertemu kembali di sini. Siap. Di jam istirahat lagi. Siap. Dan jangan lupa catatannya dibawa. Siap. Ya, atau masih ada yang ingin disampaikan atau dirasa sudah cukup? Untuk saat ini Pak cukup segitu aja ya Pak ya. Karena yang penting saya ngerti kan Pak ya, apa yang harus saya kerjakan nanti 1 minggu ke depan. Mungkin nanti untuk progres selanjutnya saya satu-satu dulu Pak lah. Saya pengen naik ke anak tangga yang ini dulu gitu. Nanti kalau ini sudah terrealisasi sama saya, nanti saya bimbing lagi dengan Bapak dan saya harus bertanya saya harus ngapain lagi gitu, biar nanti saya bisa jadi lebih baik lagi, khususnya untuk perilaku pola keseharian saya dalam main game ini Pak gitu. Ya, kalau sudah dirasa mengerti dan bel juga sudah berbunyi ya, baik, kamu Pak. Juga harus masuk lagi ke pelajaran selanjutnya. Nanti kalau misalnya udah ada guru di kelas, bilang saja mohon maaf agak terlambat tadi habis ngobrol dulu dengan Pak Robi di ruang BK. Siap. Ya, baik. Cukup? Baik, Pak. Cukup, Pak. Boleh langsung ke kelas saja. Baik, Bapak. Saya izin Bapak, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Pak. Hati-hati ya, Pak. Di jalan nanti pulangnya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Siap. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.